Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya anakku? Baik bukan? Alhamdulillah. Tidak bosan-bosan ibu mengingatkan untuk selalu sarapan pagi agar tubuh kita selalu sehat. Dan jangan lupa sholat 5 waktu ya. Nah, sebelum belajar mari kita bersama membaca doa dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Video pembelajaran kali ini tema 1 subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Ayo ingat kembali bunyi sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Setiap warga juga berhak mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga menunjukkan bahwa setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap pengambilan keputusan. Musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima menunjukkan bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, setelah apa yang sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang organ gerak pasif berupa tulang. Nah, di sini ada kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura atau patah tulang. Fraktura ada dua jenis, yaitu fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Nah, fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau juga otot. Ya. Selanjutnya, macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, seperti osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Selanjutnya, fisura atau retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Terus lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Dan skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, macam-macam kelainan atau gangguan atau juga penyakit otot manusia seperti hipertrofi. Hipertrofi
Itu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Atrofi. Atrofi kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Stiff atau kaku leher. Nah, ini kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Dan tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, cara agar terhindar dari penyakit salah bantal atau tortikolis atau tengeng, tuh posisi tidur harus nyaman. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi tersebut terlihat dari lengkap beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Ini besarnya peluang ekonomi dari kemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia hingga pada akhirnya juga akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa. Nah, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Beberapa dampak atau pengaruh yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antara warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Terus terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Dan munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Ya. Dan terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, dampak dari segi kebudayaan diantaranya, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Terus timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat istiadat akibat pengaruh luar. Ya. Nah, masih ingat tidak dengan komik? Apa itu komik? Ya, komik adalah cerita bergambar di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Nah, gambar komik dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama komik strip, yang kedua komik buku, yang ketiga komik humor atau petualangan, yang keempat komik biografi dan komik ilmiah. Nah, di sini ada ciri komik yang baik. Ya, ada hadir untuk menyampaikan cerita. Terus
proporsional, menggunakan bahasa percakapan, menyediakan humor, penggambaran watak secara sederhana, terus biasanya bersifat kepahlawanan. Nah, di sini ada gambar komik, langkah-langkah dalam membuat komik. Langkah awal kita harus menentukan tema cerita komik yang akan kita buat itu seperti apa. Hal ini juga akan membuat kita mengembangkan ide-ide baru saat proses pembuatan komik nantinya. Contohnya, tema action, drama, fantasi, komedi, dan masih banyak yang lainnya ya. Terus yang kedua, tokoh. Berikut membuat karakter-karakter komik kita seperti tokoh utama dan tokoh-tokoh lainnya yang akan membantu dalam pengembangan plot atau alur cerita. Nah, yang ketiga adalah plot. Setelah semua di atas kita lakukan, barulah kita masuk di sesi plot atau jalan cerita. Tahap ini merupakan rangkaian isi dari cerita yang kita buat. Di sini akan diulas masalah karakter, latar belakang cerita, dan konflik atau permasalahan yang akan membuat cerita lebih menarik dan tidak membosankan bagi pembaca komik nantinya ya. Terus ada konflik. Dalam proses plot atau jalannya cerita, konflik sudah termasuk di dalamnya. Dan ending. Ending terakhir adalah tahap yang penyelesaian konflik dari cerita yang kita buat. Contohnya, ending cerita akhir yang bahagia atau cerita berakhir dengan kesedihan. Atau juga akhir cerita yang tidak terduga membuat pembaca bertanya-tanya dan penasaran. Jangan lupa dalam sebuah cerita ada amanat. Amanat adalah pesan-pesan penting dalam inti cerita yang ingin penulis sampaikan kepada para pembaca. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.